Nah, sekarang kenapa setelah penginputan alamat kok nggak ada koma lagi? Nah, apakah ada fil lain setelah alamat? Nggak ada ya. Jadi jangan sampai ada koma di sini. Ini pasti akan error, ya. Jadi kalau jumlahnya misalnya filnya 4, ya berarti di sini masih ada koma untuk fil selanjutnya. Itu ya. Jadi komanya cukup di antara nim ke nama, dan alamat. Sedangkan alamat di akhir alamat tidak perlu ada koma. Nah, sekarang kita sudah buat perintahnya, query-nya untuk menyisipkan data ke tabel mahasiswa. Nah, sekarang kira-kira perintah ini sudah bisa belum? Ya. Oke. Kita baru saja menambahkan ke variabel CMD. Ya. Belum dieksekusi, maka kita harus eksekusi dulu dengan cara sebutkan variabel CMD-nya, jangan lupa dari kelas jet cmd dot execute non query. Oke, kok beda ya kalau tadi execute reader? Oke, execute reader ini digunakan untuk ini ya, mengeksekusi komen cmd dan akan ditampung di data reader. Sedangkan kalau Anda ingin mengeksekusi perintah insert, itu Anda harus gunakan execute non query. Nah, selain insert apalagi berarti? Selain insert berarti ada update dan juga delete. Anda harus gunakan execute non query. Ya, kalau ingin menampung datanya ke dalam data reader, berarti Anda harus pakai execute reader. Kalau Anda hanya ingin eksekusi saja perintah ini kan perintah menyisipkan data ya, bukan mengambil data ya, maka menggunakan execute non query. Oke. Kemudian saya tambahkan dulu message box ya, dot show data berhasil disimpan. Oke, untuk pesannya bebas ya. Ini contoh saja. Oke, buttonnya oke saja karena sebuah informasi. Kemudian saya enter dulu di sini. Iconnya karena ini information ya. Tadi kan karena ada nim yang sama atau nim yang kosong ya, maka kita pakai exclamation. Kalau ini kan sebuah informasi, berarti kita informasi saja, information. Oke. Nah, sekarang saya panggil bersih. Bersih ini apa? Bersih ini buat bersih ya. Bersih ini adalah prosedur atau fungsi yang kita sudah tambahkan tadi sebelumnya. Nih ya, ini di awal tadi kita buat membersihkan nim, nama, alamat, dan fokuskan lagi ke txt nim. Jadi ketika sudah tersimpan, nanti text box-nya akan bersih dan text box nim akan ada kursornya. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini jelas ya. Ini jelas errornya ada pesannya tabel mahasiswa already open. Artinya tabel mahasiswa itu masih sedang keadaan terbuka atau database-nya masih keadaan terbuka. Karena ini nih, kita tadi kan melihat file-filenya ya, ini berarti terbuka, maka harus ditutup terlebih dahulu. Oke, nah sekarang saya coba ke data jalankan ulang. Oke, sudah tampil. Nah, sekarang kita lakukan tadi ya. Yang pertama, coba dengan NIM yang sama. Misalnya kita buat di sini M Firdaus Ramadan. Oke, alamatnya misalnya Jambi. Saya tekan simpan. NIM-nya sudah ada ya, karena ada yang sama, berarti sudah benar. Ya, kemudian kita kosongkan atau kita pakai spasi di sini. Ini masih kosong, oke sudah. Nah sekarang kita inputkan dengan NIM yang berbeda saja. Misalnya 83. Contohnya saya tekan tombol simpan, seharusnya perintah ini yang dijalankan ya, perintah ini. Oke, kita simpan
data berhasil disimpan. Nah, ini sudah keluar ya. Pesannya udah keluar nih kalau datanya berhasil disimpan. Oke. Tadi bersih-bersih buat membersihkan ini semua. Tapi ada nggak datanya di sini? Ada nggak datanya di data grid view ini? Nggak ada ya. Tidak ada nih. Ini nggak tampil ya. Kita sudah inputkan tadi. Nah, sekarang ini nih. Coba saya tutup dulu. Tadi pesannya kan sudah tersimpan. Tapi kok nggak ada. Kita jalankan lagi. Coba. Oke. Bisa dilihat di sini? NIM, nama, dan alamat ada di sini. Nah, masa iya kita setelah menyimpan harus tutup dan buka lagi untuk melihat ini? Ya, enggak ya, tentu saja enggak. Nah, masih ingat ya, kita kemarin sudah buat prosedur untuk merefresh data table. Nih, yang namanya adalah ambil data. Ambil data ini kan buat merefresh datanya lagi. Tabel MAS di-clearkan, kemudian kita isikan dari DAM HS. DAM MAS kemarin isinya apa? Ini nih. Select bintang from mahasiswa. Tampilkan semua dari tabel mahasiswa. Kemudian kita letakkan ke TBL mahasiswa. Kemudian data grid view datanya diambil dari TBL MHS. Nah, berarti cukup mudah. Kita tinggal panggil saja, "Hai, ambil data." Ya. Oke, kita coba. Saya inputkan dengan NIM yang berbeda. Langsung saja 84. Misalnya namanya Awang. Ya. Awang Pangestu. Misalnya berada alamatnya Jambi. Saya tekan simpan. Oke, data berhasil disimpan dan datanya sudah ada di sini. Nih ya. Oke, jadi tadi kurangnya hanya ini ya. Prosedur ambil data. Ambil data ini kan buat merefresh datanya ini, ya. Nah, sekarang sudah tampil nih. Nah, untuk tombol simpan saya rasa sudah ya. Saya rasa sudah. Oke, kita akan lanjutkan ke tombol selanjutnya. Itu tombol hapus ya, yaitu tombol hapus. Oke, sebelum tombol hapus mungkin Anda masih ingat nggak? Nih, kalau memindahkan kursor menggunakan enter itu gimana? Yo, ini perintahnya ada ini udah, nih ya. Cuman letaknya di mana? Ini, this.keeppreview sama dengan seru. Itu letaknya di mana? Oke, letaknya letaknya ada di form load. Maka kita tinggal this.keeppreview sama dengan true. Nah, ya. Oke, nah selanjutnya ini untuk membaca, kalau ternyata yang tertekan adalah tombol enter, maka kita rubah menjadi tombol tab. Yaitu di mana? Oke, jangan lupa itu berada di key down, ya. Oke, untuk eventnya key down, bukan form load ya, key down. Nah, sekarang cara menambahkan key down-nya masih ingat? Oke, klik dulu formnya, pastikan itu adalah form mahasiswa. Kemudian klik simbol petir ini, event. Kita cari eventnya adalah key down. Ya, key down ini double klik saja. Maka otomatis ke sini kita tinggal ketik if i.keycode sama dengan keys enter. Yang ditekan adalah enter. Maka kita ubah ya menjadi tab ya. Oke, sekarang kita coba dulu nih 80 20 saya enter, ke bawah langsung namanya A, saya enter alamatnya B, enter, dan seterusnya ya. Jadi ketika enter dia akan berubah menjadi tab ya. Nah, jangan lupa ya, yang this.keeppreview itu berada di form load, sedangkan untuk yang perintah merubah enter ke tab itu berada di frm mhs keydown, event keydown.
Oke, nah sekarang kita akan coba mengisikan perintah di tombol hapus, ya. Tombol hapus. Oke, kita bisa menambahkan perintahnya dengan cara double klik, ya. Kita double klik di tombol hapusnya. Nah, sekarang untuk tombol hapus ini berarti kan untuk menghapus data, ya. Data yang ada di tabel mahasiswa, semuanya melalui Visual Sysaf ini ya, melalui program kita ini. Kita nggak perlu lagi ke basis data atau membuka melalui DBMS aksesnya. Nah, sekarang kita harus ambil dulu, nih ya. Untuk menghapus berarti kan kita hapus berdasarkan apa ya? Nah, kita bisa hapus data itu berdasarkan primary key-nya saja. Primary key-nya yaitu NIM ya. Kenapa kita hapus berdasarkan primary key? Karena primary key itu nggak ada yang sama. Kalau kita hapus berdasarkan primary key, berarti yang terhapus hanya satu data. Tapi kalau berdasarkan nama bisa saja ada yang sama nggak? Bisa jadi ya, ada yang sama. Kalau misalnya ada yang sama, maka akan terhapus lebih dari satu data. Ya, maka kita uh, kita hapus berdasarkan NIM. Nah, berarti kita akan ambil data NIM yang kita pilih. Nah, proses bisnis, alur bisnisnya seperti ini. Prosesnya seperti ini ya alurnya. Saya pilih dulu datanya, bebas. Misalnya saya pilih di sini. Berarti saya pilih Erlan Susantonya. Erlan Susanto, NIM-nya ini. Kemudian saya tekan tombol hapus. Kemudian berarti yang dihapus adalah Erlan Susanto. Tapi tetap berdasarkan NIM. Berarti kita ambil data NIM-nya ini. Kalau saya pilih ini, saya tekan hapus, berarti tetap yang terhapus adalah yang NIM-nya ini. Ya, yang NIM-nya yang saya pilih baris-barisnya ini. Ya, nah sebelum dihapus kita nanti tambahkan dengan pesan ya. Pesan atau konfirmasi ya, pesan konfirmasi menanyakan benar nggak data ini dihapus ya, karena untuk penghapusan data biasanya seperti itu, harus ditanyakan dulu, mana tahu kan salah klik ya, mau tekan simpan malah tekan hapus, jadi harus ada pesan konfirmasi. Nah, sekarang kita coba ambil dulu data NIM-nya ya, kita klik data grid view, kemudian kita ambil NIM-nya. Nah, sekarang saya ada variabel bantuan yang namanya adalah, singkat aja, BRS itu baris ya, string kode. Oke. Nah, baris ini tipe datanya integer untuk melihat baris yang nanti diklik di data grid view-nya. Kemudian untuk kode ini untuk menampung NIM-nya nanti ya. Nah, sekarang kita ambil dulu baris BRS, variabel BRS, kita isi dengan data grid view 1 ya. Karena kita nanti ngeklik datanya di sini. Data grid view 1 ya. Oke, data grid view 1. Oke. Dot current row ya. Current row. Jadi current row ini adalah baris yang terseleksi. Ya, baris yang dipilih, baris yang Anda klik. Ya, current row dot ambil nilai indeksnya, karena semuanya pakai indeks ya. Indeks dimulai dari 0. Ya, indeks dimulai dari 0. Contoh misal kalau saya klik ini ya, data Martono ini saya klik. Oke, kemudian saya tekan tombol hapus, maka baris akan berisi data apa? Oke, akan berisi dari data grid view ini current row, baris yang terseleksi, barisnya ini ya. Baris ini, barisnya ambil indeksnya. Ini baris keberapa ini? Indeks itu dimulai dari 0. Berarti baris itu dimulai dari ini ya, karena ini judul kolom. Baris itu dimulai ini. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Berarti BRS akan terisi angka 2. Ya, jadi ini hanya untuk mengambil indeksnya atau mengambil angka barisnya. Misalnya saya pilih di sini, berarti
baris, ini ya, variabel baris akan berisi data apa? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti baris akan berisi 5. Itu ya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat barisnya. Sekarang kita isikan kodenya. Kode ini saya isi dengan NIM. Ya, saya ambil NIM-nya, kemudian saya letakkan di kode ini. Nah, caranya sama. Data grid view 1. Oke, kita ambil indeksnya. Ya, indeksnya ini nih. Indeks kolomnya dulu, baru indeks barisnya. Nah, indeks kolom kita tadi kan ada kolomnya ada NIM, nama, dan alamat. NIM, nama, dan alamat. Nah, NIM berarti indeksnya yang keberapa? Kita kan mau ngambil NIM ya. NIM indeks berapa? NIM karena NIM itu pertama, karena indeks dimulai dari 0, maka NIM adalah indeksnya 0. Kemudian, sebutkan indeks dari barisnya. Barisnya tadi kan kita sudah dapat indeksnya ya. Itu terletak di mana? Iya, terletak di variabel baris. Berarti kita tinggal sebutkan saja baris. Ya, dot, ambil value-nya. Kemudian kita ubah menjadi string. Oke, karena kode kita buat tadi dengan menggunakan variabel karena variabel kode kita buat menggunakan tipe data string. Maka di sini kita harus ubah dalam bentuk string. Ya. Nah, tadi ya. Diambil dari kode akan diisi dari data grid view 1 ya, yang indeks kolomnya NIM kan kita ngambil NIM ya, 0, kolom yang 0, kemudian baris yang keberapa sesuai dengan yang saya pilih tadi, ambil nilainya ubah menjadi string, maka kode ini akan berisi NIM. Contoh misalnya saya pilih ini, saya tekan hapus ya, maka baris akan berisi berapa? Baris akan berisi indeks baris 0, 1, 2. Baris berarti 2. Kode akan berisi apa? Akan berisi dari data grid view 1 ini yang indeks kolomnya adalah 0. Indeks kolom 0 ini ya berarti NIM. Ini 0, ini 1, ini 2. Kolomnya 0 dan barisnya 2 tadi ya. Kolom 0, baris 2. Maka garis yang bersinggungan yang mana? Yang NIM ini. Maka ambil nilai ini, ubah menjadi string, dan letakkan di kode. Berarti kode nanti akan isi apa? Akan berisi NIM ini. Ya, kalau percaya kita lihat ya. Kita lanjutkan perintah selanjutnya. Oke. Nah, tadi ya, sebelum penghapusan kita harus ada pesan dulu. Ya, harus ada pesan dulu. Pesan konfirmasi apakah benar data ini mau dihapus atau tidak. Oke, saya buat di sini message box dot show ya, buka kurung ya. Pesannya apakah data dengan NIM ya, kita tampilkan dulu ya NIM-nya ya. NIM ini akan dihapus ya, akan dihapus. Apakah data dengan NIM ini akan dihapus? Nah, ini karena masih belum selesai ya penulisannya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba selesaikan dulu. Koma, kita karena ini sebuah pertanyaan ya, berarti di sini kita buat judulnya pesan, kemudian koma, buttonnya tentu saja nggak bisa satu ya, harus 2. Oke, atau cancel karena ini sebuah pertanyaan. Kalau 1 itu maksa itu ya. Jadi 2. Kemudian untuk itunya apa? Iconnya karena ini sebuah pertanyaan berarti bisa pakai question. Oke. Nah, sama dengan masih ingat di pertemuan pertama di pertemuan kedua ya sudah saya bahas ini, dialog result jika yang dipilih adalah
Jadi tombolnya ada apa? Oke atau cancel ya. Kalau yang terpilih adalah oke. Ya. Maka apa yang terjadi? Nah, ini untuk if-nya ya. Oke, nah sekarang misal saya jalankan dulu. Saya tekan hapus, saya pilih, saya tekan hapus. Apakah data dengan NIM, nah NIM-nya ini kan belum kita masukkan di sini ya. NIM tadi kita sudah masukkan ke dalam variabel. NIM yang di sini tadi kita sudah masukkan ke dalam variabel, yaitu variabel kode. Kita tinggal tampilkan variabel kode saja di sini. Ya, kodenya kemudian akan dihapus. Ya, nah kalau kita enter ke bawah gimana ini ya? Bisa kita enter saja biar pesannya di bawah. Bisa kita tambahkan. Misalnya sini backslash n itu baris baru ya. Saya tekan hapus. Oke, akan dihapus. Oke, udah. Ya, sudah ada baris baru di sana. Ya, enter ke bawah. Nah, sekarang kita tampilkan NIM-nya dulu. Jangan lupa untuk menampilkannya cukup mudah. Kita harus tutup dulu karena ini dibuka dengan petik 2, tutup dulu dengan petik 2. Karena kalau misalnya Anda langsung sebutkan nama variabelnya apa tadi? Kode. Misalnya ini, saya sebutkan saja langsung kodenya seperti ini, maka hasilnya apa? Hasilnya kode saja, terus kode saja. Ya, tulisan kode, bukan isi dari variabel kode. Untuk memanggil atau menampilkan isi variabel kode, maka tutup dulu dengan petik 2, tambahkan simbol plus, tuliskan kode, jangan lupa simbol plus, petik 2. Nah, kok nggak pakai dot text ya? Enggak ya, dot text itu untuk mengambil data nilai dari text box, label, itu ya, atau combo box itu menggunakan dot text. Tapi kalau ingin menampilkan nilai dari variabel nggak perlu, langsung saja sebutkan variabelnya. Contoh, saya jalankan. Oke, ketika saya pilih data ini, kemudian saya klik tombol hapus, maka baris akan terisi dengan 012. Baris 2 kode akan terisi dari data grid view 1 ini, kolom yang 0, baris yang kedua, yaitu NIM ini ya, nilainya masukkan ke kode. Kemudian akan tampil pesan, apakah data dengan NIM yang sudah masuk ke dalam kode ini akan dihapus? Kita coba lihat. Oke, apakah data dengan NIM 8020700081 akan dihapus? Nah, ini udah benar nih. Ya, pesannya sudah benar dan pengambilan NIM-nya juga sudah benar. Berarti kita tinggal tambahkan perintahnya. Kalau oke berarti jadi dihapus ya. Ya, berarti jadi dihapus. Oke. Maka perintahnya jet.cmd sama dengan new, sama ya, semua untuk perintah nih ya, untuk mengakses, untuk menghapus, menyisipkan data, update data itu menggunakan query. Maka kita gunakan cmd di sini oleh db comment. Oke. Perintahnya apa? Delete. Oke. From mahasiswa. Oke, apakah ini sudah? Ini emang perintah delete ya, tapi untuk mendelete semua baris perintah, semua baris data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, sedangkan kita tidak menghapus semua, kita hanya menghapus yang terpilih saja dan NIM-nya itu terletak di variabel kode. Berarti kita tambahkan filter where NIM sama dengan petik 1 sengaja. Oke, kenapa ini nggak kode? Kok pakai tulisannya NIM? NIM ini adalah nama atribut atau nama field yang ada di tabel mahasiswa di file akses ya, di database akses DB akademiknya. Maka ini tetap NIM. Oke, jangan lupa di sini tambahkan juga variabel koneksinya jet.chon. Nah, delete dari tabel mahasiswa where NIM-nya mana? Oke, ini kita pakai petik 1 ya. Petik 1 query untuk
karena tadi kita gunakan tipe data short text, maka pakai petik 1 di sini. Nah, Anda tinggal sebutkan saja delete from mahasiswa where name. Name-nya kan sudah ada di variabel kode, berarti tinggal panggil saja. Cara manggilnya sama seperti ini. Tutup dengan petik 2, tambahkan simbol plus, tuliskan kode. Jangan lupa tambahkan simbol plus, kemudian buka lagi dengan petik 2. Ya. Oke, selanjutnya. Karena ini sudah, ingat ini hanya menampung query di variabel comment, belum dieksekusi. Maka kita eksekusi dengan cara get cmd dot execute non query. Jangan lupa ya, untuk insert, update, dan delete itu menggunakan execute non query. Kalau ingin menampung datanya dalam data reader menggunakan execute reader. Oke, sudah. Kemudian kita tampilkan pesan deh, ya. Kita tampilkan pesannya ya samalah, ya. Pesannya sama, berhasil dihapus. Oke, sekarang kira-kira ada yang kurang nggak ya? Kita coba jalankan.